pencegahan perilaku bullying dan diskriminasi pada anak, agar anak-anak sehat, cerdas, ceria, dan berbudi luhur, oleh Nes Suwanto, SKM, Eskop, Mkes. Apa itu bullying? Bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma atau depresi, dan tidak berdaya. Bentuk bullying. Bullying terbagi menjadi 3 bentuk. 1. Bullying fisik. Memukul, menampar, memalak, atau meminta paksa yang bukan miliknya. Pengeroyokan, menjadi eksekutor perintah senior. 2. Bullying verbal. Memaki, mengejek, menggosip, membodohkan, dan mengkerdilkan. 3. Bullying psikologis. Mengintimidasi, mengecilkan, mengabaikan, mendiskriminasi. Dampak bullying antara lain. 1. Bullying berdampak menurunkan kecerdasan dan kemampuan analisis seseorang yang menjadi korban. Bahkan ada yang sampai berusaha bunuh diri. 2. Bullying juga berhubungan dengan meningkatnya tingkat depresi, agresi, penurunan nilai-nilai akademik, dan tindakan bunuh diri. 3. Pelaku bullying berpotensi tumbuh sebagai pelaku kriminal dibanding yang tidak melakukan bullying. Tindakan ini juga masih menjadi masalah tersembunyi yang tidak disadari oleh para pendidik dan orang tua, murid, bahkan pelakunya sendiri. Dampak negatif bullying pada kesehatan mental anak. 1. Kecemasan dan depresi. Resah, gelisah, stres, dan depresi yang berkepanjangan, dan ada yang sampai bunuh diri. 2. Menutup diri dari lingkungan. Merasa paling bersalah di antara yang lain, sehingga biasanya korban bully cenderung masih sering menyendiri. Dampak negatif bullying pada kesehatan mental anak. 3. Rasa takut yang berlebihan. 4. Susah tidur. 5. Mudah sedih dan menangis. 6. Mudah emosi dan marah. 7. Kepercayaan diri korban menurun. Dampak negatif bullying pada kesehatan mental anak. 8. Semangat hidup berkurang, sehingga korban bully lebih suka murung dan cenderung tidak bergairah. 9. Bagi sebagian orang, emosi mereka semakin meningkat sehingga mereka cenderung dendam, sakit hati, dan berniat melakukan apa yang telah mereka alami terhadap orang lain. 10. Dalam kasus yang cukup langka, anak-anak korban bullying mungkin akan menunjukkan sifat kekerasan. Dampak negatif bullying pada kesehatan fisik anak. 1. Cedera fisik. Ada yang patah tulang, luka sobek, lebam, tergores, luka yang tidak bisa dijelaskan, dan lain-lain. 2. Sakit kepala. 3. Sakit perut. 4. Sulit tidur. 5. Suka ngompol. 6. Tegang otot. 7. Nafsu makan turun. 8. Asma akut. Faktor penyebab terjadinya bullying. 1. Perilaku feodal. Pemaknaan senior junior. 2. Puberitas pada masa remaja, pencarian jati diri, krisis identitas. 3. Kekerasan dalam rumah tangga dan di sekolah. 4. Pengawasan perilaku anak yang kurang dari orang tua dan sekolah. 5. Intimidasi dari tontonan media yang mengandung unsur kekerasan
dan kebencian, seksualitas atau pornografi. 6. Fanatisme yang berlebihan. 7. Pendisiplinan dengan kekerasan di rumah dan di sekolah. Anak yang berpotensi menjadi pelaku bullying. Anak dengan kelainan perilaku, sering mengganggu orang lain, membolos, prestasi akademik rendah, mencuri, sering berkelahi, merokok, miras, nafza, pornografi, dan sering tawuran. Penyebab: meniru atau mengintimidasi dari orang dewasa, orang tua, teman, TV, video game, dan film. Korban bullying dari sesama anak. Korban kekerasan oleh orang dewasa, orang tua, dan guru. Tekanan oleh kelompok. Butuh diakui kelompok. Kesamaan identitas, handphone, sepatu, dan lain-lain. Gambar-gambar di sekolah tentang terkait larangan bullying mulai saat ini itu dibutuhkan untuk menghentikan bullying atau mencegah terjadinya bullying. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Ketentuan Pidana. Pasal 80 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, yang pasal 76 itu yakni setiap orang yang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Ayat 2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat 4. Apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Pidana. Pasal 81 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Ayat 2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ayat 3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketentuan pidana Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 82 ayat 1.
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E, yakni setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ayat 2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh, anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pak Tani pergi ke sawah, pulangnya membawa ikan. Kalau dalam penyampaian ada yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Minum sirup pakai selasi. Sekian dan terima kasih.